Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Bersyukur pada hari ini kami Persatuan Ulama dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada halangan apapun. Kesempatan ini akan kita manfaatkan untuk menanggapi situasi yang sudah mulai menghangat, merespon rancangan undang-undang HIP yang sedang digodok di DPR. Itu merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut ideologi negara kita, yaitu Pancasila, yang sudah diterima bulat oleh seluruh bangsa Indonesia, terutama Nahdlatul Ulama ketika Munas di Situbondo sudah menerima dengan bulat bahwa Pancasila asas tunggal semua warga bangsa Indonesia dalam bernegara ini. Terutama Gus Dur waktu itu paling getol menerima asas tunggal Pancasila dengan alasan-alasan teologis, alasan-alasan sosiologis, alasan psikologis. Walhasil musyawarah ulama di Situbondo telah membahas ideologi Pancasila. Waktu itu sesepuhnya Ki Haji As'ad Syamsul Arifin, Ki Ali Maksum, Ki Mahrus Ali, dari berbagai segi, pandangan dari berbagai segi, kesimpulannya NU bulat-bulat menerima Pancasila sebagai asas tunggal negara. Nah, sekarang ada rancangan undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila, yang dianggap oleh beberapa pihak, terutama ormas-ormas Islam, para ulama, para kiai, agak menyinggung perasaan karena dianggap menyimpang dari kesepakatan Pancasila yang sudah diputuskan rapat BPUPKI ya. Rapat tanggal 18 Agustus 1945. Ya, rapat BPUPKI. PPKI tanggal 18 Agustus 45. Nah, banyak sekali secara surat resmi atau via WA, via telepon, antara lain Kiai Haji Anwar Iskandar dari Kediri, Dr. Farid Wazdi dari Kalimantan Timur, mendesak agar PBNU segera mengeluarkan pernyataan sikap resmi menanggapi isu tersebut. Dengan demikian, kita akan bacakan sikap PBNU secara resmi yang akan diantar dulu pembukanya oleh Ketua PBNU Bidang Hukum, Bapak Kiai Haji Robikin M.Has, M.Hum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala ma'ala. Teman-teman, saya langsung bacakan saja sikap resmi Nahdlatul Ulama. Judulnya, Sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila. Perkuat Pancasila sebagai konsensus kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah melakukan pengkajian mendalam terhadap naskah akademik, rumusan draft RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP, naskah akademik dan catatan rapat Badan Legislasi DPR RI dalam pengambilan keputusan atas penyusunan RUU HIP tanggal 22 April 2020 serta mencermati dengan seksama dinamika yang berkembang di masyarakat, pengurus besar Nahdlatul Ulama perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa segala ikhtiar untuk mengawal, melestarikan, dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar negara, dan konsensus nasional patut didukung dan diapresiasi di tengah ancaman ideologi transnasionalisme yang merapuhkan sendi-sendi keutuhan bangsa dan persatuan nasional. 2.
Pancasila sebagai titik temu kalimatun sawa yang disepakati sebagai dasar negara adalah dari satu kesatuan proses yang dimulai sejak pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang dihasilkan oleh tim 9 dan rumusan final yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Secara historis, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah hasil dari moderasi aspirasi Islam dan kebangsaan. Dengan rumusan final Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Nasional Republik Indonesia 1945, Indonesia tidak menjelma sebagai negara Islam, juga bukan negara sekuler, tetapi negara nasionalis religius. 3. Rumusan final Pancasila merupakan legasi terbesar yang diwariskan para pendiri bangsa yang terdiri banyak golongan. Karena itu, menonjolkan kesejarahan Pancasila 1 Juni dengan mengabaikan kesejarahan Pancasila 22 Juni dan 18 Agustus berpotensi merusak persatuan, membenturkan agama dengan negara, dan menguak kembali konflik ideologis yang akan menguras energi bangsa. Tindakan apapun yang dapat menimbulkan mafsadah, kerusakan bagi persatuan nasional wajib dihindari, karena Pancasila dirajut oleh para founding fathers justru untuk mencegah perpecahan dan mempersatukan seluruh elemen bangsa dalam sebuah tenda besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Bahwa Pancasila sebagai perjanjian agung, Mitsaqun Ghalidh, tersusun dari 5 sila yang memuat nilai-nilai luhur yang saling menjiwai, di mana sila ketuhanan menjiwai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kesatuan nilai-nilai Pancasila yang saling menjiwai itu tidak bisa diperas lagi menjadi trisila atau ekasila. Upaya memeras Pancasila menjadi trisila atau ekasila akan merusak kedudukan Pancasila baik sebagai filosofi ground slope, falsafah dasar, maupun stand fundamental norm, hukum dasar yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. 5. Bahwa Pancasila sebagai stat fundamental norm adalah hukum tertinggi atau sumber dari segala sumber hukum yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi yang lahir dari konsensus kebangsaan, muahadah watoniyah. Pancasila tidak bisa diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Pengaturan Pancasila ke dalam seluruh undang-undang akan menimbulkan anarki dan kekacauan sistem ketatanegaraan. 6. Bahwa Pancasila sebagai filosofi ground slope adalah falsafah dasar yang menjadi pedoman untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara, Pancasila merupakan ideologi prinsip yang menjiwai sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Penerjemahan Pancasila sebagai ideologi kerja selalu mempertimbangkan dinamika dan perkembangan zaman, membakukan tafsir atas demokrasi Pancasila dalam suatu undang-undang jelas akan mempersempit ruang tafsir yang memandekkan dinamika, kreativitas, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mendorong kemajuan bangsa sesuai tuntutan zaman. 7. Bahwa kesalahan yang terjadi di masa lampau terkait monopoli tafsir atas Pancasila tidak boleh terulang lagi. Kendati demikian, hal ini bukan merupakan dasar dan alasan yang dapat membenarkan perluasan dan atau penyempitan tafsir atas Pancasila dalam suatu undang-undang yang isinya mengatur demokrasi Pancasila dan demokrasi ekonomi Pancasila sebagaimana rumusan RUU HIP. 8. Bahwa obsesi untuk menafsirkan Pancasila secara ekspansif akan menimbulkan ekses negatif berupa menguatnya kontrol negara dalam kehidupan masyarakat. Penguatan eksesif kelembagaan BPIP
dapat melahirkan kembali BP7, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila di zaman Orde Baru yang prakteknya menjadi alat cengcor ideologi masyarakat. Pancasila yang terlalu ambisius akan kehilangan roh sebagai ideologi pemersatu yang pada gilirannya dapat menimbulkan benturan-benturan norma dalam kehidupan masyarakat. 9. Bahwa setelah mencermati dengan seksama naskah akademik dan draft RUU haluan ideologi Pancasila serta rapat Badan Legislatif DPR, maka PBNU menyampaikan penilaian. 1. Pasal 3 ayat 2, pasal 6 dan pasal 7 bertentangan dengan Pancasila sebagai konsensus kebangsaan. 2. Pasal 13, 14, pasal 14, pasal 15, pasal 16 dan pasal 17 mempersempit ruang tafsir yang menjurus pada monotafsir Pancasila. 3. Pasal 22 dan turunannya tidak relevan diatur di dalam RUU HIP. 4. Pasal 23 dapat menimbulkan benturan norma agama dan negara. 5. Pasal 34, pasal 35, pasal 37, pasal 38, pasal 41 dan pasal 43 merupakan bentuk tafsir ekspansif Pancasila yang tidak perlu. 6. Pasal 48 ayat 6 dan pasal 49 dapat menimbulkan konflik kepentingan. 10. Nahdlatul Ulama memandang bahwa Pancasila merupakan konsensus kebangsaan yang bersifat final. Oleh karena itu, Musyawarah Nasional Alim Ulama di Situbondo tahun 1983 dan dikukuhkan dalam Muktamar ke-27 Nahdlatul Ulama di Situbondo tahun 1984 menetapkan hubungan Pancasila dengan Islam sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. 2. Sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. 3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. 4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Dan 5. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh seluruh pihak, oleh semua pihak. Selanjutnya sikap PBNU secara resmi disampaikan Ketua Umum PBNU. Kita teruskan. Berdasarkan pokok-pokok pikiran dan penilaian atas naskah akademik, rumusan draft rancangan undang-undang HIP dan catatan rapat Badan Legislasi DPR RI dalam pengambilan keputusan atas penyusunan RUU HIP tanggal 2 April 2020, serta dengan mencermati dinamika yang terjadi dalam masyarakat, PBNU menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai kesepakatan final tidak membutuhkan penafsiran lebih luas atau lebih sempit dari penjabaran yang sudah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta situasi batin yang menyertai rumusan finalnya pada tanggal 18 Agustus 1945. 2. Rancangan Undang-Undang HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik. Anyaman kebangsaan yang sudah dengan susah payah dirajut oleh founding fathers kita bisa koyak kembali dengan rumusan-rumusan pasal rancangan Undang-Undang HIP yang polemis. 3. Tidak ada urgensi dan kebutuhan sama sekali untuk perluas tafsir Pancasila dalam undang-undang khusus. Pancasila sebagai filosofis, Grosslat dan state fundamental norm merupakan pedoman yang mendasari platform pembangunan nasional. Jika dirasakan ada masalah mendasar terkait pembangunan nasional di bidang demokrasi politik Pancasila, maka jalan keluarnya adalah
reformasi paket undang-undang bidang politik, legislative review. Begitu pula jika ada masalah terkait dengan haluan pembangunan ekonomi nasional yang dirasakan menyimpang dari jiwa demokrasi ekonomi Pancasila, maka yang perlu dipersiapkan adalah rancangan undang-undang sistem perekonomian nasional sebagai undang-undang payung umbrella yang secara jelas dimandatkan oleh pasal 33 ayat 5 Undang Dasar 1945. 4. Di tengah situasi bangsa yang sedang menghadapi krisis kesehatan dan keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19, Indonesia tidak perlu menambah beban sosial dengan memercikkan riak-riak politik yang dapat menimbulkan krisis politik, memecah belah keutuhan bangsa, dan mengoyak persatuan nasional. 5. Sebaiknya proses legislasi rancangan undang-undang HIP dihentikan dan seluruh komponen bangsa memusatkan energinya untuk keluar dari pandemi dan berjuang memulihkan perekonomian nasional. Sekian, Jakarta 24 Syawal 1441 atau 16 Juni 2020.